Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ila an qala. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil alim, tentang adabnya seorang alim, fi haqqi nafsihi, pada haknya nafsihi, dirinya seorang alim. Bagaimana seorang alim itu berperilaku untuk pribadinya sendiri. Wa fihi isyruna adaban. Wa fihi, dan di dalam adabnya seorang alim bermula 20 adaban adab. Al-awwalu, yang pertama, an yudima, hendaknya mendawamkan muraqabatullah, bermuraqabah kepada Allah, fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Artinya seorang alim yang dirinya punya banyak ilmu, seharusnya dia senantiasa mendawamkan muraqabah. Muraqabah itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sir ataupun dalam keadaan alaniyah. Yang kedua, an yulazima khaufuhu ta'ala, diulang, an yulazima khaufahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Hendaknya yulazima, melazimkan siapa alim, khaufahu, pada rasa takutnya alim terhadap Allah Ta'ala, fi jami'i harakatihi, dalam setiap gerak-geriknya, wasakanatihi, dan ketika diamnya, wa aqwalihi, dan ketika berkata-katanya, wa af'alihi, dan tingkah lakunya. Sebab apa? Fa'innahu aminun ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati. Fa'innahu, maka sesungguhnya alim itu aminun, dapat dipercaya atas ma, sesuatu yang ustudi'a, yang dititipkan, apa ma, fihi, di dalamnya alim, minal ulumi, dari setiap ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal khasyati, dan rasa takut. Artinya betul-betul orang alim itu adalah orang-orang yang memang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memang dititipkan, berhak untuk dititipkan dari sekian banyaknya ilmu. Maka kalau memang, coba ditutup pintunya. Karena ketika orang itu memang pada akhirnya dititipkan ilmu, maka hendaknya dia harus punya rasa takut kepada Allah, ya, baik dalam segi apapun tingkah lakunya, kata-katanya, gerak-geriknya, bahkan ketika diamnya pun harus betul-betul takut kepada Allah, sebab memang dia dititipkan ilmu. Maka tak pantas bagi orang yang alim pada akhirnya dia dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada rasa ketakutan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hikmah, dan memang dititipkan hikmah, ilmu tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seharusnya ketika dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, maka seharusnya seorang alim harus punya sikap khasyah. Khasyah itu punya rasa takut. Wa tarku dzalika, dan bermula meninggalkan dzalika, hal itu, tidak ada rasa takut kepada Allah, itu minal khianati, bagian daripada sikap khianat terhadap Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, la takhunullaha, janganlah berkhianat kalian Allah, kepada Allah, war rasulah, dan kepada Rasul-Rasul Allah. Wala takhunu, dan jangan berkhianat kalian, amanatikum, terhadap
amanah-amanah kalian, wa antum dan bermula kalian ta'lamun itu mengetahui. Jangan berkhianat kepada Allah dalam keadaan kita tahu, kita mengetahui banget, ya, seorang alim itu tahu banget bahwa tidak boleh baginya untuk berkhianat kepada Allah. Maka salah satu di antara khianatnya seorang alim terhadap Allah ketika dia hilang rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak ada rasa takut. Wasalisu yang ketiga an yulazima as-sakinata, hendaknya melazimkan siapa alim as-sakinata, sikap tenang. Jadi seorang alim harus punya sikap tenang. Bagaimana mungkin seorang alim yang kemudian punya banyak santri tapi tidak tenang? Ya otomatis santrinya pun gak ada yang tenang, ruwet semua hidupnya. Lawang gurunya ruwet hidupnya. Warabi'u yang keempat an yulazima al-wara'a, hendaknya yulazima melazimkan siapa santri al-wara'a pada sifat wara'. Seorang alim pun harus punya sifat wara', yaitu berhati-hati masuknya seorang alim pada sesuatu yang haram. Wal khamisu yang kelima an yulazima at-tawaddu'a, hendaknya melazimkan sifat tawadu, sifat rendah hati, tidak sombong. Karena ketika seorang guru sombong, maka pada akhirnya murid-muridnya pun akan mengikuti kesombongannya seorang guru. Wasadisu yang keenam an yulazima al khusyu'a lillah, hendaknya melazimkan siapa seorang alim al khusyu'a, sifat khusyuk lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya betul dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak setengah-setengah keyakinannya. Wa mimma kataba Malikun radhiyallahu taala ila Rasyid, kepada Harun al-Rasyid, idza alimta, diulang, idza alimta ilman falyura alaika asaruhu wa wiqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Wa mimma, dan diantara apapun yang pernah kataba mengirim surat siapa Malik kepada Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Kata Imam Malik dalam suratnya, idza alimta, jika alimta kau mengetahui ilman satu ilmu saja, maka fal yura, maka tampakkanlah alaika pada dirimu asaruhu, pengaruhnya ilmu, wa wiqaruhu, dan wibawanya ilmu, wa sakinatuhu, dan sifat tenangnya ilmu, wa ilmuhu, dan sifat kedermawanannya ilmu. Artinya ketika kita dikaruniai ilmu misalnya, maka harus pula kemudian pada akhirnya kita tampakkan sifat keilmuan itu. Pengaruh dari ilmunya apa? Apakah kemudian akan menimbulkan wibawa atau tidak ketika kita punya ilmu? Timbulkan kewibawaan seorang ilmu itu. Seorang alim itu harus menimbulkan wibawa dan juga sifat tenang dari sisi orang alim yang dititipi ilmu itu. Dan juga seorang alim harus punya sifat dermawan karena dia tahu bagaimana pahalanya orang dermawan. Liqaulihi, karena firmannya, karena sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya, bermula para ulama adalah para pewarisnya nabi. Maka ya tidak pantas bagi para pewaris nabi yang pada akhirnya tidak mengikuti dan tidak mencontoh para nabi-nabi terdahulu. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan berkata siapa Umar, apa kata beliau, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu ma'ahu as-sakinata wal wiqara. Kata Sayyidina Umar, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-ilma, ilmu, wa ta'allamu, dan pelajarilah oleh kalian ma'ahu, disertai dengan ilmu, as-sakinata, sifat tenang, wal wiqara, dan sifat berwibawa. Seorang santri harus juga punya sifat apa?
harus punya sifat wibawa, berwibawa dan sifat tenang. Kenapa? Karena ada ilmu yang dipelajari oleh kita. Kalau kita pelajari ilmu, maka pelajari juga sifat tenang itu sifat seperti apa dan sifat berwibawa itu seperti apa. Ya, makanya kalau seorang santri menggugurkan kewibawaannya berarti sama saja menggugurkan ilmunya. Begitu. Wa qala ba'dus salaf, dan berkata siapa sebagian dari ulama salaf, hakun alal alimi, kewajiban alal alimi bagi orang alim, an yatawaddo'a, hendaknya rendah hati siapa alim, lillahi, kepada Allah Ta'ala, fi sirrihi, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyati, dan dalam keadaan ramai. Seorang alim harus bisa bersifat tawadu. Artinya tawadu itu jangan hanya di hadapan banyak orang saja. Bahkan ketika dalam keadaan sendiri, dia harus sadar bahwa apapun yang dikaruniai itu adalah Allah yang mengkaruniainya. Dan harus sadar bahwa apa yang dimilikinya bukan milik dia, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dikaruniai bukan ilmunya dia, tapi ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Orang alim itu harus seperti itu. Mudah-mudahan kalian pun jadi seperti itu, jadi orang alim. Dan ketika kalian menjadi orang alim, harus bersifat apa? Tawadhu terhadap Allah. Ingat bahwa apa yang kita miliki bukanlah milik kita, tapi milik Allah. Wayah tariza, dan hendaknya berhati-hati, waspada, mawas diri siapa alim, min nafsihi, untuk dirinya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang pada akhirnya di luar batas syariat. Wayaqifu amma ashkala alaihi. Diulang. Wayaqifa amma ashkala alaihi, dan berhenti sejenak amma, dari sesuatu yang ashkala, merasa sulit siapa alim, alaihi, terhadap ma. Kalau kiranya ada perkara-perkara yang tidak mampu pada diri seorang alim, berhenti dulu. Ketika ngajar misalnya, Yasir lagi ngajar, ya, alim, dan ketika ada yang belum diketahui, mentok misalnya, berhenti. Jangan dipaksakan, berhenti, sudah ucapkan wallahu a'lam bishawab, berhenti dulu, kajiannya berhenti. Kemudian nanti yang muskil-muskil ini, yang rumit-rumit ini dikaji ulang lagi. Dikaji, diteliti lagi, baru kemudian di beberapa hari selanjutnya, kalau memang ada jadwal lagi, baru kemudian yang sulit itu disampaikan. Kalau memang ketemu kesulitannya. Ya, difahami kesulitannya. Kalau pada akhirnya ternyata masih dianggap sulit, sok silahkan cari orang-orang yang lebih alim darinya, kemudian berdiskusi. Tidak hina bagi orang alim berdiskusi dengan orang yang alim lagi, enggak hina. Ya. Wasabi'u, yang ketujuh, ad yakuna, hendaknya ada siapa alim. Diulang. Wa an yakuna, dan hendaknya ada apa? Ta'wilu, tempat bergantungnya hu alim, fi jami'i umuri, di seluruh masalah-masalahnya alim, itu Allah, pada Allah semata. Jadi gantungkan semuanya pada Allah. Jangan menggantungkan semuanya, saya kan alim, saya bisa kok dengan sendiri. Sombong banget lu, gak boleh. Asamin, yang kedelapan, an la yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal agrodi ad-dunyawiyati min jahin au malin au sum'atin au syuhratin au taqaddumin ala aqranihi. Hendaknya seorang alim la yaj'ala, tidak menjadikan ilmahu, ilmunya alim, sebagai sulaman, sebagai tangga,
Yang mana tangga itu yatawassalu, menghantarkan apa tangga. Diulang, yatawassalu, sampai siapa alim bi dengan tangga tersebut. Ilal agradi dunyawiyati, untuk tujuan-tujuan duniawiyah. Jangan sampai ilmu itu dijadikan perantara untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Baik itu minjahin, dari sisi jabatan, biar dapat jabatan tinggi, kedudukan tinggi, au malin, atau untuk mendapatkan amplop harta, nggak boleh. Yuk, dikasih dengan mengharap beda. Yang nggak boleh itu mengharap. Dikasih silahkan, mengharap jangan. Paham? Au sum'atin, atau ingin didengar. Wih, pembahasannya keren. Oh, pengen dikeren-kerenin gitu tuh. Nggak perlu. Au syuhratin, atau terkenal. Au taqaddumin, atau unggul. Ya, ala akronihi, di atas kawan-kawannya. Jadi ingin merasa unggul lewat ilmu. Nggak boleh. Apa? Watase yang ke-9, an la yu'azzima abna'ad dunya. Hendaknya tidak terlalu yu'azzima, mengagungkan siapa alim, abna'ad dunya, pada santri-santri anak pejabat. Ya. Oh, itu anak pejabat, agungin. Kenapa? Biar proposal tembus. Gak boleh. Gak boleh. Akhirnya santri-santri yang lain terbengkalai. Santri-santri yang lainnya tidak dipedulikan. Nah, ini gak adil kiai begitu. Ya. Pokoknya kiai, orang alim, kalau mendapati santri pejabat bapaknya, sudah perlakukan seperti biasa-biasa saja, seperti santri-santri yang lain. Gimana gak sih? Enggak. Aduh. Begitu. Bil masyi, dengan berjalan ilahim kepadanya. Wah, runtuh. Keagungan martabat seorang kiai akan jatuh ketika lebih memperhatikan santri yang bapaknya pejabat. Justru malah pada akhirnya kiai itu melayani si anak itu, santri itu, dilayani banget. Hanya ingin mendapatkan apa? Mal sebanyak-banyaknya lewat bapaknya. Jatuh muruah seorang kiai. Jatuh wibawanya seorang kiai. Enggak boleh. Maka kalian nanti kalau jadi kiai enggak boleh ngelirik-lirik anaknya pejabat terus. Anak pejabat itu mantu. Dilirik aja, diperhatikan aja anak pejabat. Anak guru honorer enggak dilirik. Jatuh itu wibawa seorang kiai. Jatuh. Bahkan wal qiyami lahu, berdiri untuk mereka. Menghormati banget lah kepada santri anak pejabat. Ya kalaupun ada yang kayak begitu, husnudon aja lah, biarin aja. Sekalipun pada dasarnya martabatnya, muruahnya, wibawanya biarin. Dan ini nanti dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar. Makanya jadi kiai itu pertanggungjawabannya besar. Maka karena pertanggungjawabannya besar, harus berhati-hati dengan amanah-amanah itu dari Allah. Enggak boleh asal-asalan. Dan kalau nanti kalian mau hendak bikin pesantren misalnya, siapa tuh nanti bikin pesantren, mikir-mikir dulu ya. Bikin pesantren tuh mikir-mikir dulu.
ikhtiar apa namanya, istikharah dulu. Ini kira-kira baik apa enggak bikin pesantren? Baik memang, tapi awas, setan itu bisa lebih masuk dalam hal-hal kebaikan. Fahim tuh? Jangan berpikir kalau saya jadi kiai kan nanti banyak pengikut. Udah salah. Kalau saya jadi kiai kan banyak orang yang nurut ke saya. Sudah salah, udah niatnya juga udah salah. Jangan. Kalau sudah niatnya salah, mending lebih baik jangan. Lebih baik apa? Sudah kita mas santri khidmat ke kiai udah. Dan kiai-kiai kita ini orang-orangnya tulus lillahi ta'ala. Udah kita mah khidmat saja, gak perlu jadi kiai gak masalah. Yang penting khidmatnya kita kepada kiai. Iya kan? Gak perlu jadi kiai kan? Gak perlu. Yang terpenting kita mas santri khidmat kaki kiai. Dah. Illa terkecuali idza kana fi dzalika maslahatun. Kecuali idza kana jika ada fi dzalika dalam hal itu maslahatun kemaslahatan. Tazidu yang menambahkan apa maslahah ala hadil mafsadati pada kerusakan ini. Itu kan dianggapnya rusak, hancur, kehancuran itu bagi seorang kiai yang pada akhirnya lebih cenderung kepada anak pejabat, anak orang tinggi. Terkecuali ada hal-hal yang pada akhirnya maslahat di dalamnya. Apa contohnya? Oh, anak pejabat ini, sekalipun anak pejabat kurang begitu paham tentang adab-adaban, kurang begitu paham tentang ilmu. Maka boleh seorang alim mendatanginya untuk mengajarkannya. Akan itu maslahat buat si anak ini. Tapi kalau tujuannya adalah biar dapat harta dari bapaknya, jatuh di bawah seorang kiai. Ya. La siyama terlebih an yadhhaba pergi siapa alim diilmi dengan membawa ilmunya ila makanin ke tempat man yata'allamu orang yang belajar minhu darinya alim wa in kana muta'allimu kabirul qadri sekalipun ada siapa al muta'allim itu kabirul qadri tinggi jabatannya. Seorang kiai itu gak perlu pergi dengan membawa ilmu, sudah cicing diem. Ya, gak perlu pergi ke tempat yang lain untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan harta. Weh, lumayan nih. Kalau ngajar di situ tuh kan banyak pejabat nih. Ini kesempatan dalam kesemprotan nih. Kalau gue datang ke sono. Lumayan nih, masalahnya amplopnya kan biasanya 20 juta ke gua kan. Lumayan nih, sekali, 2 kali, 3 kali, makanya gua bakal tata betul kata-kata gua biar rapi, biar indah, biar terdengarnya enak oleh mereka. Kan gua nanti diundang lagi sama mereka nih. Lumayan. Gak usah. Makanya guru kami itu pernah bilang, lamun sira wis duwe santri mah meneng bae ning pondok. Lamun ana undangan ajak kabehane diiyakan. Kalau ada undangan itu jangan semua diiyakan. Kalau sudah punya santri fokus ke santri. Itu saran-saran dan wasiat-wasiatnya guru begitu. Kalau udah punya santri diam udah. Ya. Toh lagian pula kalau kalian nanti dibutuhkan orang lain yang datang ke kalian, gak usah kamu ngarep-ngarep orang. Gak usah ngarep-ngarep orang itu ngasih uang ke kalian, gak perlu udah. Kiai jatuh muruahnya kalau begitu, gak boleh ya. Bal yasunu ilmahu kama sanawus salafus salih. Harusnya apa? Akan tetapi yasunu menjaga siapa alim ilmahu akan ilmunya.
Bagaimana cara menjaga ilmu itu? Gak perlu berharap-harap pada manusia. Ya, gak perlu dengan ilmu itu pada akhirnya kamu menjadikan ilmu itu sebagai sulam, sebagai jembatan tangga untuk mendapatkan dunia. Kalau ada seorang alim yang pada akhirnya seperti itu, ya, maka pada akhirnya dia sudah tidak menjaga ilmunya. Sudah tidak menjaga ilmunya lagi. Ilmu itu berharga. Ilmu itu perhiasan. Perhiasan itu jangan sampai kemudian kalian buang begitu saja. Mahal ilmu itu. Mahal itu bukan berarti dijual beli. Harus dijaga. Muru'ah ilmu, wibawa ilmu itu harus betul-betul dijaga. Kama suanaus salaf, sebagaimana suana menjaga pada ilmu siapa? As-salafus saleh. Para ulama-ulama terdahulu yang saleh. Ulama-ulama dulu itu bukan mereka yang datang ke sana datang ke sini, tapi banyak orang yang mendatanginya. Wa akhbaruhum fi dzalika masyhuratun, dan kabar tentang salafus salih, tentang mereka fi dzalika dalam hal itu masyhuratun, terkenal sangat, ma'al khulafa, dengan para khalifah-khalifah yang mulia, wa ghairihim, dan lain sebagainya selain daripada khulafa. Contoh mana? Lihat. Kama ruwiya an Malikin ibni Anas, sebagaimana diriwayatkan dari Malik bin Anas. Annahu qala, sesungguhnya Malik bin Anas berkata. Siapa Malik bin Anas itu? Imam Malik. Imam Malik yang mengarang kitab Muwatta. Ya. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Begini. Dahulu Imam Malik radhiyallahu taala anhu pernah berbicara begini, aku dakhaltu ala Harun ar-Rasyidi. Saya pernah mendatangi ala Harun ar-Rasyid, Harun ar-Rasyid. Faqala, kemudian Harun ar-Rasyid berkata li kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Ya, Harun ar-Rasyid memanggil Sayyidina al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala dengan menyebut ya Aba Abdillah. Yang bagi antakhallafa ilaina hatta yusma'u hatta yasma'a sibyanuna al-muwatta'. Seyogianya antakhallafa, hendaknya kau sering datang, bolak-balik mundar-mandir, sering datang ilaina kepada kami, sampai akhirnya yasma'a, mendengarkan siapa sibyanuna, anak-anak kami, al-muwatta', kitab al-muwatta'. Ya Malik, ya Aba Abdillah, harusnya kamu ini sebagai ulama datang dong ke tempat saya, di kerajaan saya, agar anak-anak saya ini bisa mendengarkan kitab Muwatta', belajar dari kamu. Wah, seharusnya kan anak raja datang ke kiai, kan begitu. Bukan kiainya datengin raja. Rajanya yang harus paham bahwa derajat martabatnya seorang kiai, seorang alim itu lebih tinggi daripada penguasa. Terkecuali penguasanya alim juga. Harus tuh. Ya penguasa, ya presiden, kiai. Wah, jaduk gimana Gus. Maka seharusnya seorang presiden harus sadar bahwa derajat tingkatnya martabatnya seorang kiai itu ada di atas dirinya, sehingga pada akhirnya harusnya anaknya dikirim kemana? Ke kiai. Sambil tersenyum,
Malik bin Anas menjawab, A'azzallahu al-amir. Semoga mengagungkan siapa Allah Ta'ala al-amir pada pemimpinku ini. Sambil tersenyum. A'azzallahu al-amir. Anna hadzal ilma minkum kharaja. Sesungguhnya hadzal ilmu ini minkum di antara kalian kharaja telah menyebar ilmu ini. Wahai raja, ilmu ini sudah menyebar kemana-mana. Hendaknya ketika ilmu ini menyebar kemana-mana, perintahkanlah anak-anakmu, saudara-saudaramu mendatangi orang-orang yang sudah pernah belajar kitabku ini. Silakan cari orang-orang alim di sana. Jangan perintahkan orang alim untuk datang di hadapan Anda. Maka sesungguhnya engkau wahai raja sudah menyepelekan dan merendahkan ilmu dengan seperti itu. Awas ya, rendah berarti ilmu itu. Karena ilmu itu tinggi kan harusnya dicari dong. Ilmu itu didatangi bukan datang. Ya kan? Ilmu kan didatangi, bukan datang. Maka seharusnya pelajar seperti kita-kita ini mendatangi pesantren-pesantren, mendatangi majelis-majelis taklim. Bukan ngundang kiainya. Undang aja kiai itu tuh. Itu sudah apa? Sudah merendahkan ilmu. Dan kalau ada kiai yang terfokuskan dengan hal itu, sama saja kiai itu sudah merendahkan ilmu dan sudah jatuh muruah dan wibawanya, martabatnya jatuh kalau seorang kiai itu lebih fokus kepada hal seperti itu. Walayadu billah. Apa kata Al-Imam Malik bin Anas dengan senyuman yang indah? Wahai raja, fa in antum a'zartumuhu azza. Azzaztumuhu azza. Itu azzar ya. Nanti azzaztumuhu azza. Maka jikalah antum engkau a'zaztumu memuliakanhu pada ilmu, azza, maka ilmu akan mulia. Wa in dalartumuhu dhalla, dan jika dalartumu kau rendahkan hu ilmu, dhalla, maka rendah pula ilmu tersebut. Iya. Tuh. Wahai raja, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, wa la ya'ti, dan tidaklah datang. Tidak datang sendiri ilmu itu, tapi ilmu itu harus didatangi. Mana ahli-ahlinya? Gitu. Faqala, tapi luar biasanya raja ini karena raja soleh, Harun ar-Rasyid ini kan solehnya luar biasa. Dia sadar, oh iya betul juga ucapan kiai ini. Apa kata Raja Harun ar-Rasyid? Faqala saddaqta, kau benar. Akhirnya apa? Setelah itu Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada orang-orang yang ada di kerajaan itu, ukhruju ilal masjidi. Bagus nih rajanya. Ukhruju, keluarlah kalian semua ilal masjidi, untuk menuju ke masjid. Hatta sehingga kalian tasma'u, mendengarkan al-muwatta ma'an nas, bersama banyak manusia. Ya, kamu jangan pengen diagungkan saja kalian semua anak-anakku. Wah, keluar cari ilmu. Sama ketika ada seorang kiai punya anak, biasanya anaknya kiai dilempar lagi ke kiai yang lain.
Apa tujuannya? Tujuannya menghormati ilmu. Kalau ilmu itu dihormati, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu nempel pada diri seseorang, maka diri seseorang itu akan mulia karena mendapatkan ilmu yang mulia. Karena orang yang memuliakan ilmu. Paham? Bagaimana mungkin seseorang itu dapat mulia, tapi kemudian ilmunya saja tidak dihormati? Dia dapat ilmunya, tapi ilmu itu rendah, hina. Kalau ilmu yang hina itu nempel pada diri seseorang, yang terjadi apa? Orang itu hina akan menjadi hina karena kehinaan ilmu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia menghinakan ilmu. Paham ya? Jadi ilmu itu yu'ta wala ya. Kalau ilmu itu datang, kamu mendatangkan orang untuk kamu belajar dengannya, maka pada akhirnya kamu sudah termasuk orang yang menghina ilmu. Nah, jelas tuh? Wa qala Az-Zuhri, dan berkata siapa? Al-Imam Az-Zuhri. Ini ada yang hilang ini kayaknya. Ininya apa? Kalimatnya. Anna al-madallata bil ilmi, gitu. Ya. Annal madallata bil ilmi an yahmilahul alimu ila baitil muta'allimi. Anna al-madallata bil ilmi, sesungguhnya al-madallata, penghinaan, bil ilmi, pada ilmu itu adalah an yahmilah, hendaknya membawa ilmu tersebut, siapa? Al-alimu, seorang alim, ila baitil muta'allimi, pada rumahnya pelajar. Itu sudah penghinaan pada ilmu. Terkecuali fa inda'at, jika mendorong, ila dzalika, pada hal itu, apa? Daruratun, ya, urgensi atau sesuatu yang mendesak, au iqtadathu, atau iqtadat, menuntuthu, pada alim, apa? Maslahatun, maslahat, raji'atun, yang jelas, ala mafsadatin, dibandingkan kerusakan, maka ibtidzaluhu fala ba'sa, maka perlakuannya seorang alim, fala ba'sa, itu tidaklah masalah. Mana contohnya? Ada alim soleh banget, alim ini soleh, alim ini baik, sangat-sangat pengertian. Ternyata ada jamaahnya yang sakit, misalnya. Saking pada akhirnya kiai alim ini sayang kepada jamaahnya, dia datangi jamaahnya yang sakit itu, santrinya yang sakit itu, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan di majelisnya. Dia tidak datang saat itu di majelisnya alim, si orang yang sakit ini. Tapi pada akhirnya alim ini sangat perhatian kepada murid-muridnya. Dia datangi muridnya, ada kenapa kemarin nggak datang, lagi sakit kiai, masya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mudah-mudahan sakit ini Allah angkat dengan segera dan bisa beraktivitas dengan seperti biasanya. Baik gini, Kang, kemarin itu saya menyampaikan sebuah hadis, bla 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 bla. Itu kan mendesak dan menuntut, memang ada maslahat yang lebih baik dalam hal itu. Gak masalah. Itu karena inisiatifnya kiai. Tapi kalau kiainya diundang, kiai kalau nanti datang ke tempat kami, kiai nanti saya kasih 250 juta ya kiai ya, untuk pembangunan pesantren. Iya, mulai setan nang ning nang nang dar, jatuh lawi bawah seorang kiai. Fahim tuh?
Madamat al-halu hadhihi, selama al-halu keadaannya kiai hadhihi itu bermaslahat. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'dis salafi fi hadza. Wa ala hadza, atas perkara ini, yuhmalu ma jaa, maka dibawakanlah ma, sesuatu yang telah datang apa ma'an dari ba'dis salafi, sebagian para salaf, fi hadza, dalam hal ini. Wabil jumlah, secara global, man ajallal ilma ajallahullah, wa man ahanahu ahanahullah, wa hadza mu'ayyinun. Man ajalla, barang siapa yang mengagungkan al-ilma, ilmu, maka ajalla, mengagungkan hu pada man, siapa Allah Ta'ala. Sebaliknya, wa man ahana, dan barang siapa yang menghinakan siapa man hu pada ilmu, maka ahana, maka akan menghinakan hu pada man, siapa Allah Ta'ala. Wa hadza mu'ayyinun, perkara ini jelas sekali. Wa qala Wahb bin Munabbahin, berkata siapa Imam Wahab bin Munabbah, kanal ulama'u qablana qad istaghnau ta'allumahum an dunya. Diulang, kanal ulama'u qablana qad istaghnau ta'allumahum an dunya ghairihim rugbatan fi ilmihim, fa asbaha ahlul ilmi al-yawma yabdhuluna li ahli dunya ilmahum rugbatan fi dunyahum, fa asbaha ahlud dunya qad zahadu fi ilmihim lamma ra'au min su'i mawdi'ihi indahum. Kanal ulama'u, ada para ulama-ulama qablana, sebelum kita, qad istaghnau ta'allumahum an dunya ghairihim, qad sungguh istaghnau, merasa cukup, ta'allumahum, atas pengajaran mereka, an dunya ghairihim, daripada dunianya selain daripada mereka, rugbatan fi ilmihim, dengan mengharap, fi ilmihim, di dalam ilmunya mereka, al ulama, fa asbaha ahlul ilmil yauma, maka menjadi apa ahlul ilmil yauma, ahli ilmu hari ini, yabduluna, mereka berusaha, li ahli dunia, untuk bertemu dengan ahli-ahli dunia, ya, atau memberikan kepada ahli dunia, ilmahum, pada ilmu mereka, rugbatan, karena mengharap, fi dunyahum, pada dunia mereka. Diulang, kanal ulama, ada siapa para ulama-ulama qablana, sebelum kita, qad istaghnau, sungguh istaghnau, merasa cukup, siapa mereka para ulama, ta'allumahum, atas pengajaran mereka, an dunya ghairihim, daripada dunia selain daripada mereka, para santri-santrinya, rugbatan, karena mengharap, fi ilmihim, dalam ilmu, pada ilmu mereka para ulama. Tapi fa'asbaha, maka menjadi apa ahlul ilmi, ahli ilmu hal al-yauma, hari ini, yabdhaluna li ahli dunya, memberikan siapa mereka, ahlul ilmi al-yauma, li ahli dunya, kepada ahli dunya, ilmahum, akan ilmu mereka, rugbatan, karena mengharap, fi dunyakum, pada dunia mereka, ahlud dunya. Fa'asbaha ahlud dunya qad zahadu fi ilmihim lamma ra'au, fa'asbaha, maka menjadilah ahlud dunya, ahli dunya, qad sungguh zahadu, telah melakukan zuhud, siapa para ulama-ulama qablana, fi ilmihim, dalam ilmu mereka, lama, ketika ra'au, melihat siapa ulama qablana, min su'i mawdi'ihi,
dari buruknya kedudukan ilmu indahum menurut para ulama-ulama sebelum kita. Artinya apa? Dahulu ulama-ulama sebelum kita itu dalam pengajarannya tidak ada sedikit pun membicarakan dunia. Tidak ada membicarakan tentang dapat berapa dalam pengajarannya. Sudah ketika mengajar lillahi ta'ala tidak ada urusan dunia itu seperti apa, dia dapat apa, tidak ada. Urusannya urusan Allah, urusan itu. Karena berharap apa? Berharap ilmunya tersampaikan kepada banyak umat. Tapi wal'iyadu billah, ahlul ilmil yauma, ahli-ahli ilmu hari ini, mereka mendatangi ahli-ahli dunia, menyampaikan ilmu kepada mereka, rugbatan fid dunyahum, untuk mendapatkan dunia mereka, untuk mendapatkan apa, harta-harta dari mereka. Wal'iyadu billah. Maka menjadilah mereka itu apa? Asbaha ahlu, diulang, fa asbaha ahlad dunya. Maka ulama ahlul ilmil yauma, ulama hari ini, naudzubillah min dzalik, kalau niatnya untuk mencari harta kepada orang-orang ahli dunia, fa asbaha ahlad dunya, maka dia menjadi ahli-ahli dunia. Titik, harusnya begitu. Titik. Enggak ada titiknya sih. Titik. Justru malah zahadu, ulama-ulama dulu itu mereka zuhud di dalam ilmunya sendiri. Kenapa? Karena mereka melihat su'i maudi'i indahum. Kalau pada akhirnya mendatangi ahli-ahli dunia membawa ilmu, itu menurut mereka su'i maudi'i, buruknya kedudukan ilmu. Ilmu itu punya kedudukan yang rendah. Kalau kemudian para alim, para kiai mendatangi ahli-ahli dunia. Walaqad ahsana al-qadi Abul Hasani al-Jurjani. Walaqad, dan sungguh ahsana, ya, membuat syair yang indah. Siapa? Al-Qadi Abul Hasan al-Jurjani. Haitsu kiranya qala, berkata siapa? Al-Qadi Abu Hasan al-Jurjani. Bahar Tawil. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mauzun walam bihaqal min kuntukullaman badata ma'un saya qawli yasulama walam tadil fi'id matil ilmi mujabi li'adu maman laqad tulakin li'ukhdama a'agari wa ajani delatan idan fatiba'ul liqadaka aslama walau anta alal misanu sanalu walau abadu fit nafasila otiman walakin
jahannama. Faulun mafailun, faulun mafailun. Per setiap syater faulun mafailunnya 2 kali. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Syater pertama faulun mafailunnya 4 kali, 2 kali. Di syater kedua 2 kali. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Syater itu bait yang pertama, syater tsani bait yang kedua. Faulun mafailun 2 kali, 2 kali. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun. Baharnya bahar tawil. Walam aqdi, dan belumlah aqdi melakukan siapa aku haqqal ilmi, pada kewajibannya ilmu. In kuntu, jikalah kuntu ada siapa aku, ulama setiap kali bada muncul apa tomaun rasa tamak, sayartuhu menjadikan siapa aku pada ilmu, lia untukku sulama menjadi tangga kedudukan. Kata Al-Qadi Abul Hasan Al-Jurjani, beliau mengatakan, saya tidaklah melakukan hak-hak ilmu seketika tiap kali tamakku itu datang dan aku jadikan ilmu itu sebagai jembatan untuk mendapat kedudukan, maka aku belum memberikan hak-haknya ilmu. Apa haknya ilmu itu? Haknya ilmu itu seharusnya jangan jadikan ilmu sebagai tangga-tangga kedudukan dan kemasyhuran. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati, dan belumlah abtadil dan belumlah abtadil berupaya siapa aku fi khidmatil ilmi, di dalam berkhidmat pada ilmu, muhjati akan jiwaku, li akhduma man laqaitu, hendaknya akhduma melayani siapa aku, man laqaitu terhadap orang yang aku temui, lakin akan tetapi li ukhdama agar aku dilayani. Salah satu di antara tidak memberikan hak ilmu adalah ketika seharusnya ilmu itu disampaikan kepada orang yang bertemu dengannya. Untuk berkhidmat terhadap ini, khidmat kepada ilmu diantaranya sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Sudah cukup, tapi terkadang ada saja niat-niat busuknya ketika menyampaikan ilmu, yaitu ingin dilayani oleh banyak orang, ingin dihormati oleh banyak orang. Maka ini pun termasuk orang yang tidak memberikan hak-hak ilmu. Enggak, seharusnya tidak begitu. Kalau dapat ilmu, sampaikan ilmu itu, sudah cukup, tidak ada niat apapun. Hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan perintahnya baginda Nabi, balighu anni walau ayat, sudah. Ya. Sampaikan sekalipun walau 1 ayat, bukan untuk mendapat jabatan, bukan untuk mendapat penghormatan, bukan untuk dilayani oleh banyak orang.
Minggir, minggir, minggir. Aku ulama nih. Jadi tembak. Dor, dor, dor. A'adrisuhu izzan wajni dillatan. A'adrisuhu, aku menanam ilmu izzan dengan kemuliaan. Wajni, dan aku memanen ilmu dillatan dengan kehinaan. Capek-capek mendapat mencari ilmu, tapi hasilnya yang seharusnya ilmu itu membawa kemuliaan, tapi kita mendapatkan kehinaan. Mana niatnya yang tidak baik? Setelah belajar bagus dakwah, tapi ternyata di balik dakwahnya untuk mendapatkan sesuatu. Na'udzubillahi min. Maka itu sama saja dengan orang yang menanam kebaikan tapi menuai keburukan. Capek mendapatkan ilmunya, menanam buah, busuk semua. Di awal punya harapan tinggi mendapatkan kemuliaan, tapi ternyata ketika sudah berbuah ada niat yang pada akhirnya merusak. Akhirnya buahnya busuk. Nah itu. Tuh. Maka jangan pada akhirnya ilmu yang kita cari hari ini dengan kita lelah mencari ilmu untuk mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala rusak karena niat-niat yang tidak baik. Idzan, oleh karena itu kata Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani, fattiba'ul jahli qad kana aslam. Justru kalau begitu pada akhirnya fattiba'u, kalau pakai skala perbandingan, memilih al-jahli, kebodohan, itu qad sungguh karena ada ittiba'ul jahli, memilih kebodohan, aslama, itu menyelamatkan justru malah. Kalau ada orang alim ketika mencari ilmunya luar biasa mulianya, tapi ada niat-niat yang busuk, niat-niat yang tidak baik, maka lebih baik jadi orang bodoh, lebih menyelamatkan kalau begitu. Kata siapa? Kata Al-Qadhi Hasan Al-Jurjani. Ini baru ini sindiran. Ini betul sindiran ini. Bagi siapa? Bagi orang alim yang niatnya tidak baik. Ini harusnya memang betul. Orang-orang alim ini harusnya sering-sering baca ini. Biar apa? Biar sadar, biar ingat awak sorangan. Tapi kalau diomongin ini, pasti ngakunya, dah saya mah bukan orang alim. Iya kan? Kalau diomongin ini, dah saya mah bukan orang alim. Tapi giliran nggak baca ini, saya orang alim. Tuh. Giliran dikasih tahu tuh orang alim harus begitu. Nah, saya bukan orang alim, Pak. Orang alim mah tuh yang itu tuh, yang itu tuh, yang itu. Giliran nggak dibacaan ini, dah aku orang alim. Jika tuh bener sih, yang bener nu mana? Alim tante, ngomong atau alim tante. Alim ada orang mah alim, orang mah alim orang mah. Embung alim teh, tehoyong. Makanya enaknya kita jadi apa? Terus kita mah nyantri baik dah. Ya kan? Enggak perlu punya cita-cita jadi kiai. Enggak usah. Udah fokuskan diri kita mah pengen khidmat. Udah gitu aja. Khidmat. Punya. Khidmat apa? Satu khidmat ilmu. Ya. Yang pertama khidmat ilmu, ya. Yang kedua khidmat kepada ahli
ilmu. Gitu ya. Cobalah. Coba echo-nya agak dikecilin. Alim dah Abi mah. Cek, cek, 1, 2. Ya, cukup segitu aja lah. Udah kecilin belum? Tes 1. Coba agak kecilin. Ya udah kecilin dulu coba. Udah kosong. Berarti ininya volume mic-nya agak dikecilin dikit. Gitu. Jangan dihabisin tapi. Cek. Habis itu mah Pak. Habis. Cek. Dah udah cukup segitulah. Sama aja. Masa sih? Ya udahlah. Emang lagi ada jinnya aja kali itu. Alim Abi mah. Abi mah alim. Laras tuh. Abi mah alim. Embuh maksudnya. Sekarang mah orang jadi santri baik. Jadi santri bawa orang mah. Enakan jadi santri. Mana santri mah khidmat nage. Barokah. Itu aja di santri. Walau anna ahlal ilmi sonahum. Walau kalaulah anna sesungguhnya ahlal ilmi ahli ilmu sonu menjaga siapa ahli ilmu pada ilmu sona maka menjaga apa ilmu pada mereka. Walau a'zamu dan kalaulah a'zamu mengagungkan siapa ahlul ilmi pada ilmu fin nufusi dalam jiwa-jiwa mereka. La udzima maka menjadi agung apa ilmu. Walakin akan tetapi ahanu menghinakan siapa ahlul ilmi pada ilmu fahana maka menjadi hina apa ilmu. Wadan nasu dan telah mengotori siapa ahli ilmu muhayyahu pada cahaya-cahaya ilmu, mukanya ilmu, artinya cahaya-cahayanya ilmu. Dengan apa? Bil at-tama'i, dengan sifat tamaknya mereka. Sampai hatta tajahama menjadi hitam apa ilmu. Yang tadinya bercahaya, redup cahayanya gara-gara apa? Gara-gara tamak, gara-gara ilmu. Justru ilmu itu memberikan cahaya. Cuma gara-gara tamak pada akhirnya ilmu itu tidak ada cahayanya redup cahayanya, hina sudah. Lah kalau orang yang membawa ilmu dan ilmunya itu hina, orang itu hina enggak? Hina. Kasihan. Kasihan. Wal asyiru yang ke-10. An yatakhallaqu hendaknya berakhlak siapa alim bizuhdi dengan sifat zuhud fi dunya di dalam dunia wa taqalluli dan menyedikitkan minha daripada dunia biqadril imkani dengan kadar al imkan secukupnya. Cukupnya yang mana? Cukupnya jangan pakai tamak cukupnya. Ya. Kalau pakai tamak cukupnya itu nanti jadi 1 miliar. Cukup. Makanya cukupnya itu jangan pakai tamak. Tapi cukupnya itu menurut syariat. Mana kadar secukupnya itu? Alladzi yang mana? La tidaklah yaduru membuat apa? Mudarat apa alladzi binafsi pada dirinya, jangan sampai enggak makan bertahun-tahun. Au bi iyalihi atau untuk keluarganya. Keluarganya jangan sampai enggak makan, keluarganya jangan sampai enggak tidak bisa mencukupi dalam kesehariannya. Zuhud sih zuhud, tapi jangan sampai
anak istri nggak makan, nggak minum, ya nggak boleh juga begitu. Nggak boleh. Alal wajhil mu'tadil, dengan bentuk al-mu'tadili yang normal-normal saja. Minal qanaati, dari sisi qanaah, merasa cukup. Apa merasa cukupnya? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan, sekalipun makan pakai tempe tahu. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan sekalipun hanya ada nasi saja. Zuhud namanya, cukup namanya. Cukupnya saya nggak begitu, Ustaz. Gimana? Alhamdulillah saya tiap hari makan spaghetti. Tembak, dor. Ya, alim itu harus bersifat apa? Zuhud. Wa aqallu darajatil alimi, dan paling sedikitnya, minimalnya darajatil ilmi, derajatnya ilmu. Artinya minimal orang alim itu tahu. Aqallu darajatil ilmi, minimal seorang alim, ya alim ya. Aqallu darajatil alimi, paling minimalnya derajat orang alim. Artinya orang alim harus mengetahui minimal derajatnya ilmu itu seperti apa. An yastaqdiro, hendaknya menganggap kotor, at-ta'alluqa, akan sesuatu yang berkaitan di dunia dengan dunia. Minimal orang alim itu tahu itu, ya, tahu dengan buruknya dunia, tahu. Li'annau a'lamu, karena sesungguhnya alim. A'lamu itu mengetahui bihissatiha, dengan rendahnya dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, wa kasrati ta'abiha, dan banyak lelahnya mengurusi dunia. Fahuwa ahaqqu bi'adamil iltifati ilaiha, maka bermula alim, ahaqqu lebih cocok, bi'adami untuk tidak al-iltifati melirik ilaiha pada dunia. Tuh cocoknya seorang alim kiai itu jangan banyak lirik dunia. Boleh lirik dunia kalau memang ada maslahat lirik dunianya. Apa pengen bantu banyak orang, ya. Melirik dunianya tuh pengen banyak bantu, enggak apa-apa. Tapi kalau melirik dunianya untuk badan sendiri, itu cocok kiai kos itu mah cocok. Kiai, ustad enggak cocok. Ya, karena sesungguhnya orang alim itu tahu betul dengan buruknya dunia, itu tahu betul banget tahunya. Tapi angger sekalipun tahu buruknya dunia gede hajar banget. Eta polokna di mananya? Hajar we sanajan nyaho kumaha dunia rendah gede hajar wae. Wal istighali, dan tidak menyibukkan diri bihumumiha, dengan ruwetnya dunia. Wis orang alim tenang aja. Apa tenang. Apa yang bisa dilakukan, lakukan, tanpa kemudian berpikiran harus jadi kaya raya. Lu kiai mah gak usah begitu. Ya. Kalau kiranya mau kerja, yuk kerja. Ya. Kalau mau usaha, ya usaha. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Enggak apa-apa.
Asal jangan sampai jual beli agama. Sepaket? Waruya anhu. Membuat Ustaz Irfan ini. Nggak boleh untuk Ustaz Irfan. Dah abi mahalim. Kebiasaannya gitu, dibacaan begini nggak ada mau aku alim kan? Tapi lagi nggak baca ini ngaku alim semua sok dia. Alim abi mah. Waruya anhu dan diriwayatkan anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Azza menjadi agung siapa man orang yang qana'a merasa cukup, wa dhalla dan rendah menjadi rendah siapa man orang yang tama'a rakus. Orang yang qana'a agung, si agung, dan rendah orang yang tamak rakus. Jadi kalau pengen jadi orang yang agung, besar, tinggi derajatnya di mata Allah, harus banyak-banyak qanaah. Dan kalau tidak mau rendah di hadapan Allah, jangan menjadi orang-orang yang tamak. Wa ani Syafi'i radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai, istirahat dulu.